Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri dalam program Traffic Update Polri TV. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung dalam live Instagram Divisi Humas Polri dan juga Instagram NTMC Korlantas Polri. Dan berikut kami sampaikan dan laporkan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa ruas di titik-titik ibu kota Jakarta. Bisa kami informasikan untuk yang pertama, situasi arus lalu lintas sore ini di kawasan akan diramaikan dengan konvoi Road Tour Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan kami informasikan bahwa konvoi ini akan menghadirkan dua pembalap kebanggaan Indonesia, yaitu Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Konvoi atau Rolling Thunder akan bergerak dari kawasan Senayan menuju Anjungan Sarinah melalui Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI hingga Jalan MH Tamrin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian promosi menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Bagi Anda warga yang akan melintas di sepanjang rute tersebut, dihimbau untuk mengantisipasi potensi peningkatan volume kendaraan dan mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan berikut kita pantau ruas jalan sore ini di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan dan juga Gatot Subroto arah Senayan dan Selipi, Semanggi arah Kuningan dan Cawang maupun arah sebaliknya melalui tol dalam kota saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke titik selanjutnya, titik CCTV berikutnya kita akan memantau di kawasan JPO Senayan Barat, di mana situasi arus lalu lintas di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan di jalur tol dalam kota, khususnya dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya. Namun untuk situasi lalu lintas di jalur arteri saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas di kawasan ini saat ini pada umumnya juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan cukup normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kemudian di jalur arteri di kedua arahnya baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arah petugas kami yang berada di lapangan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Pastikan membawa surat-surat kendaraan Anda sesuai pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seluruh pengendara juga wajib memiliki surat izin mengemudi sebagai tanda kelayakan dan kedewasaan berkendara di jalan raya. Kepada seluruh pengendara sepeda motor, kami juga mengingatkan kewajiban mengenakan helm yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Helm wajib digunakan baik bagi pengemudi maupun penumpang. Menggunakan helm SNI, hal ini sesuai dengan pasal 106 ayat 8 Junto pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pastikan membawa surat-surat kendaraan Anda sesuai pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seluruh pengendara juga wajib memiliki surat izin mengemudi sebagai tanda kelayakan dan kedewasaan berkendara di jalan raya. Download aplikasi digital Korlantas untuk mendapat SIM digital atau kunjungi gerai SIM terdekat di kota Anda. Unduh aplikasi digital Korlantas untuk mendapatkan SIM digital atau kunjungi gerai SIM terdekat. Sebagai Polantas Karib, kami juga siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Ikuti live traffic update di Polri TV dan follow Instagram Divisi Humas Polri dan NTMC Polri. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan salam presisi. Pemirsa, personel Polsek Kertek
Polres Wonosobo melaksanakan kegiatan pembekalan materi pencegahan perundungan dan pengenalan etika lalu lintas kepada siswa-siswi baru SD Negeri 1 Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 1 Karangluhur ini dipimpin oleh 2 personel berdedikasi dari Polsek Kertek. Kehadiran para petugas kepolisian di tengah para siswa ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin, saling menghargai serta taat pada aturan sejak dini. Dalam pelaksanaan EPLS tersebut, materi disampaikan dengan metode yang dialogis dan komunikatif agar mudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan situasi terpantau sangat kondusif di bawah cuaca cerah. Polres Wonosobo mengimbau kepada seluruh pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Dari Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Magelang Kota melalui Satres PPA PPO menggelar sosialisasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Muhammadiyah Kreatif Bandongan. Kegiatan yang diikuti 70 pelajar ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan taat hukum. Kasatres PPA PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan pelajar, diantaranya perundungan atau bullying, tawuran, penyalahgunaan media sosial, konsumsi minuman keras hingga penyalahgunaan narkoba. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa juga diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Petugas menekankan pentingnya membangun karakter yang berlandaskan nilai disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, serta memilih pergaulan yang positif. Melalui kegiatan ini, Polres Magelang Kota berharap para pelajar memiliki kesadaran hukum sejak dini dan mampu menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kenakalan remaja. Dari Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menekan penyebaran tuberkulosis atau TB paru, Polres Semarang bersama tenaga kesehatan melaksanakan tracking kontak erat di Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk memutus rantai penularan penyakit di tengah masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Kalisidi Aibda Erwin DTT bersama petugas kesehatan melaksanakan tracing terhadap warga yang diduga memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TB paru. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pendataan, memberikan edukasi mengenai gejala dan pencegahan TB paru, serta menghimbau warga untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Babin Kamtibmas mengajak masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami batuk berkepanjangan atau gejala lain yang mengarah pada TB paru. Deteksi dini dan kepatuhan menjalani pengobatan menjadi kunci dalam memutus rantai penularan. Melalui keterlibatan aktif Babin Kamtibmas bersama tenaga kesehatan, Polres Semarang berkomitmen mendukung program pencegahan dan pengendalian TB paru. Diharapkan upaya ini mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang lebih sehat, aman, dan sejahtera. Dari Humas Polres Semarang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis, Polres Wonogiri melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan di 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang didistribusikan aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonogiri melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan di SPPG Eromoko, SPPG Pracimantoro, dan SPPG Sidoharjo. Pemeriksaan dilaksanakan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh meliputi uji organoleptik, pemeriksaan fisik, uji kimia, serta pengecekan kandungan gizi. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan setiap menu memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Uji kimia terhadap kandungan arsenik, sianida, formaldehida, dan nitrit menunjukkan hasil negatif, sementara pemeriksaan fisik dan organoleptik memenuhi standar keamanan pangan. Polres Wonogiri menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan akan dilakukan secara berkala sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat. Diharapkan program makan bergizi gratis berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Humas Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.